Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan lagi materi sebelumnya yang berhubungan dengan teks negosiasi. Di video pertama, kita membahas mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan juga struktur. Nah, di video ini, kita akan membahas mengenai ciri-ciri kebahasaan yang terdapat di dalam teks negosiasi. Apa saja sih ciri-ciri kebahasaannya? Yuk kita simak. Nah, ciri-ciri di dalam teks negosiasi. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang santun. Jadi di dalam bernegosiasi kita harus memilah kira-kira bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang baik dan tidak boleh menyinggung perasaan lawan bicara. Dan usahakan dengan adanya negosiasi semua permasalahan bisa terselesaikan. Bukan malah menyungguh suatu amarah baru, bahkan menjadi suatu pertengkaran. Dan yang berikutnya yang kedua, menggunakan bahasa yang persuasif dan deklaratif. Berbicara mengenai bahasa, berarti berbicara juga mengenai konteks kalimat, di mana konteks kalimat itu dibedakan menjadi 3, yaitu kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat imperatif. Kalimat deklaratif atau dikenal dengan kalimat pernyataan adalah suatu kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Ini biasanya menggunakan nada yang datar karena menyatakan suatu pernyataan. Contohnya, Dinda mengerjakan PR. Yang kedua, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan adalah suatu kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya. Untuk nadanya nadanya agak tinggi, gitu kan? Karena konteksnya adalah untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, Dinda sedang apa? Dan di sana kan kata apanya meninggi. Dinda sedang apa? Gitu kan? Itu menyatakan suatu pertanyaan. Yang berikutnya yang ketiga, ada yang dimaksud dengan kalimat imperatif atau kalimat seru atau perintah. Kalimat seru atau perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Namun harus dibedakan. Yang dimaksud dengan kalimat seru adalah kalimat yang diawali dengan kata-kata penyeru. Contohnya, wah, insya Allah, alhamdulillah. Itu termasuk ke dalam konteks kalimat seru. Ada juga konteks kalimat perintah. Ada juga konteks kalimat ajakan. Itu termasuk ke dalam kalimat imperatif. Kalimat ajakan, nama lainnya adalah kalimat persuatif. Biasanya ditandai dengan adanya kata ayo, mari, ayolah, gitu kan. Nah, di dalam konteks negosiasi ini, dominannya itu berhubungan dengan penggunaan kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan juga kalimat persuasif. Di mana kalimat persuasifnya itu berisikan suatu ajakan atau hal-hal yang bersifat memengaruhi. Ayo coba beli bajunya, harganya murah kok, gitu kan. Itu termasuk ke dalam konteks persuasif. Nah, kita contohkan ya di dalam konteks kalimat imperatifnya. Nah, persuasif tadi termasuk ke dalam jenis kalimat imperatif. Takutnya kalian nanti agak bingung nih. Apa ini kok kalimat imperatif dan juga kalimat persuasif? Ya, kalimat persuasif itu adalah kalimat bagian dari kalimat imperatif. Contohnya ya, kalau kalimat imperatif suruhan nih, nadanya juga tinggi. Contohnya, Dinda, kerjakan PR-nya. Nah, itu ada unsur memerintah ya. Oke, berikutnya kita lanjut lagi. Untuk yang ketiganya, menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata ganti, di mana pronomina itu dibedakan menjadi 3. Ada pronomina personal atau orang, ada pronomina interrogatif atau tanya, ada juga pronomina demonstratif atau tunjuk. Nah, untuk pronomina personal atau orang dibedakan menjadi 3. Ada yang berupa kata ganti orang ke-1, kedua, dan juga ketiga. Kalau kata ganti orang pertama atau ke-1 itu berupa orang yang berkata
orang yang berkata. Tapi kalau kata ganti orang kedua adalah lawan bicaranya. Kalau ke satu adalah yang berbicaranya, kalau kedua adalah lawan bicara. Kalau yang tiga adalah yang dibicarakan. Gitu. Nah, untuk orang yang berbicara, orang yang menjadi lawan bicara atau yang dibicarakan, itu ada konteksnya. Yang kita bicarakan itu apakah unsurnya tunggal ataukah jamak. Nah, kalau tunggal, kata ganti orang ke satu tunggal. Contohnya aku ataupun saya. Kalau yang jamak, kita berarti si aku dan yang lain. Kami pun sama, aku terlibat, gitu kan? Tapi bukan satu orang, tapi lebih dari satu orang. Itu berarti jamak. Kalau kata ganti milik itu berakhiran ku. Ada juga kata ganti orang kedua atau lawan bicara. Kata ganti orang kedua juga ada yang tunggal, contohnya kamu, kau, Anda. Kamu sudah mengerjakan PR belum? Nah, itu berarti si kamu itu adalah kata ganti untuk lawan bicaranya, tapi sendiri yang kita tanya. Ada juga jamak. Jamak itu lebih dari satu. Untuk kata ganti orang keduanya menggunakan kata kalian. Dan untuk kata ganti miliknya menggunakan akhiran mu. Bukumu aku pinjam ya. Mu itu berarti kepunyaan dari orang kedua. Berikutnya ada juga kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga pun ada yang tunggal, ada yang jamak. Kalau yang tunggal atau yang sendiri itu contohnya menggunakan kata dia ataupun ia. Kira-kira dia sudah belum ya sampai ke tempatnya? Nah, dia itu berarti orang yang dibicarakan, yang tidak ada di dalam konteks tersebut, tapi orang di luar konteksnya. Gitu. Kalau banyak kan berarti menggunakan kata mereka. Gitu. Mereka itu orangnya bagaimana? Nah, konteks mereka di sana berarti membicarakan orang di luar dari yang kita ajak bicara. Terus ada lagi kata ganti milik untuk orang ketiga, contohnya nya. Nah, nya itu misalnya kata bukunya kemarin saya pinjam. Nah, bukunya itu berarti konteks orang yang sedang dibicarakan. Berarti di sini kata ganti orang ke satu, kedua, ketiga, antara yang berbicara, lawan bicara, atau yang dibicarakan. Seperti mudahnya ya, aku, kau, dan dia. Aku adalah yang menjadi tokoh utamanya. Kau adalah lawan dari si tokoh utama tersebut. Dan dia adalah yang menjadi penengah di antara si pembicara dan juga si lawan bicara. Oke. Yang berikutnya ada juga pronomina interrogatif. Untuk pronomina interrogatif berupa kata tanya, di mana di pertemuan awal kita sudah membahas mengenai jenis-jenis yang termasuk ke dalam kata tanya. Kata tanya itu kita singkat atau kita ambil pengingat dengan mudah, itu katanya adik Simba. Ada kata tanya apa, di-nya itu di mana, K-nya itu kapan, si-nya itu siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana kita singkat dengan adik Simba. Nah, selain dengan kata-kata adik Simba tadi, ada juga kata tanya yang diakhiri dengan akhiran kah. Misalnya, benarkah dia itu belum mengerjakan tugas itu? Gitu ya. Benarkah itu menyatakan konteks suatu pertanyaan. Berikutnya ada juga yang ketiga yaitu pronomina demonstratif atau kata ganti tunjuk. Nah, di mana kalau pronomina demonstratif atau kata ganti tunjuk ini menggunakan kata-kata seperti ini, itu, tersebut, begini, begitu. Nah, konteks ini biasanya muncul di soal-soal ujian ya untuk mengetahui pemahaman kalian. Misalnya pesawat tersebut, konteks tersebut merujuk kepada apa? Nah, itu yang selalu ditanyakan di dalam unsur konteks paragraf biasanya ya. Yang keempat, menggunakan kalimat langsung.
Nah, menggunakan kalimat langsung. Sekarang kita akan berkenalan apa itu yang dimaksud dengan konteks kalimat langsung dan juga kalimat tidak langsung. Untuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Contohnya, di sini kita bisa lihat ya, ada konteks kalimat langsung yang berupa suatu berita dan kalimat langsung yang berupa suatu pertanyaan. Tapi yang kita lihat di dalam konteks ini adalah penggunaan tanda baca, penggunaan huruf kapital di dalam konteks kalimatnya. Untuk yang pertama, kita lihat. Setiap harinya kasus COVID terus meningkat. Kita lihat petik 2. Setiap harinya kasus COVID terus meningkat. Petik 2 kata Dokter Ali. Dokter Ali berkata, koma. Petik 2. Setiap harinya kasus COVID terus meningkat. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kalimat langsung yang berupa berita itu berada di depan, konteksnya tidak memunculkan tanda koma sebelum kata. Ya. Sedangkan di dalam konteks yang kedua, Dokter Ali berkata koma. Di sini muncul tanda koma setelah kata berkata. Kenapa seperti itu? Karena kita konteksnya harus ingat lagi. Petik 2 yang diikuti dengan penjelas seperti halnya induk kalimat yang diikuti oleh anak kalimat. Jika anak kalimat itu mengikuti induk, tidak boleh ada tanda koma. Sedangkan jika si kalimat penjelas atau si anak kalimat itu muncul sebelum induk kalimat, itu wajib ada tanda koma. Seperti dicontohkan kata Dokter Ali berkata, koma. Petik 2 dan S-nya di sana kapital. Kenapa kapital? Karena setiap awal kalimat langsung itu wajib menggunakan huruf kapital. Ya, kalau berupa kalimat tanya. Bagaimana dengan semangat belajar siswa di masa pandemi ini? Tanya Pak Arka. Pak Arka bertanya, petik 2. Bagaimana dengan semangat belajar siswa di masa pandemi ini? Nah, kita bisa lihat konteksnya. Kenapa nih harus tanda titik dulu baru petik? Gitu kan? Karena di konteks ini pun harus tanda tanya dulu baru petik 2. Bukan petik 2 baru titik ya, itu konteksnya berbeda. Kalau kalimat langsung itu untuk kalimat berita yang ada kalimat langsung di akhirnya, tanda titiknya harus ada sebelum petik 2. Oke? Sama halnya kalau berupa kalimat tanya, tanda tanya muncul sebelum petik 2. Oke, bisa dipahami? Ya, oke berikutnya. Untuk kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Maksudnya apa? Ya, semua kalimat tidak langsung itu diakhiri dengan tanda titik. Walaupun di sana kita tadi udah berkenalan mengenai konteks kalimat. Walaupun itu kalimatnya itu adalah kalimat pertanyaan, tapi ketika kita jelaskan kepada orang lain itu bukan untuk menanyakan, tapi hanya untuk memberitahukan apa yang sedang dia tanyakan. Oke? Berikutnya, kita harus lihat di sini tidak menggunakan penggunaan petik 2. Ya. Terus ada konjungsi tambahan, ada kata bahwa. Dokter Ali berkata bahwa. Dan ingat, jika di sana menggunakan kata ganti orang ke satu, nanti ketika kita katakan kepada orang lain, kita ganti dengan orang ketiga. Maksudnya apa? Ya misalnya, si orang tersebut bilang, aku harus belajar dengan giat. Ketika kita bicarakan kepada orang lain, kita harus bilang, dia harus belajar dengan giat. Gitu ya. Bukan aku lagi, itu konteksnya berbeda. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu, yuk kita lanjut lagi ke ciri kebahasaan yang lainnya. Untuk ciri kebahasaan yang lainnya, yang kelima, itu menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan.
Nah, kalau kesepakatan berarti ini pernyataan yang menyetujui. Ya, kalimat yang menyetujui. Ada juga kalimat penolakan. Berarti kalau penolakan tidak menerima dari apa yang dinegosiasikan. Ada juga pernyataan sanggahan. Kalau pernyataan sanggahan itu bisa menambahkan dari apa yang diuraikan oleh orang tersebut, bisa juga kita bertentangan, namun harus disertai dengan adanya alasannya. Ya, lebih baik juga disertai dengan unsur syarat. Saya kurang sependapat dengan Anda. Tadi Anda mengatakan bahwa globalisasi ini menguntungkan untuk kita. Namun, itu harus dikaji lebih mendalam lagi. Karena tidak semua hal yang bersifat globalisasi itu bisa diterima dengan baik, bahkan bisa juga berefek buruk untuk perkembangan psikis dari anak-anak masa kini. Nah, di sana ada konteks yang berhubungan dengan unsur alasan, ya. Ada saran juga, kita harus mengkajinya dengan baik. Oke, jadi di dalam konteks kalimat itu ada kalimat yang menyatakan menyetujui, ada kalimat yang menyatakan penolakan, ada juga kalimat yang menyatakan suatu unsur kritikan atau sanggahan. Berikutnya, menggunakan verba. Verba seperti yang sudah dibahas di semester pertama, merupakan suatu kata kerja, di mana kata kerja ini diawali dengan penggunaan imbuhan seperti mediterber. Itu menyatakan unsur perba. Namun, ada juga perba yang tidak dilekati oleh mediterber, atau kita kenal dengan perba dasar. Perba dasar adalah perba yang tidak dilekati oleh imbuhan, seperti mandi, makan, minum. Itu termasuk ke dalam verba dasar. Ada verba turunan atau yang dilekati oleh imbuhan. Contohnya, berlari, mendaki, tertawa. Ya, itu termasuk ke dalam perba turunan atau perba yang mengalami perubahan konsep dari perba dasarnya. Dan yang terakhir juga merupakan unsur konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata hubung, di mana ini pun sudah dijelaskan di pertemuan pertama atau sudah dijelaskan di semester pertama ya yang berhubungan dengan konjungsi. Kita harus lihat di dalam konteks konjungsi yang sering ditanyakan adalah unsur konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berisikan sebab akibat. Ya. Misalnya ketika jual beli di sana langsung menyatakan, jika ibu membeli barang ini, ibu tidak akan rugi. Nah, jika ada unsur kata jika. Saya sangat suka dengan baju ini, maka saya akan membelinya. Itu pun termasuk ke dalam contoh dari konjungsi kausalitas. Bisa juga menggunakan konjungsi kronologis atau konjungsi kala, yaitu waktu. Misalnya katanya itu, setelah saya lihat-lihat bajunya, ternyata saya kurang cocok dengan baju yang tadi diperlihatkan. Misal gitu kan. Nah, di sana ada kata setelah yang menunjukkan ke dalam kondisi waktu. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang, kita sudah selesai materi teks negosiasinya. Di pertemuan pertama kita sudah fokuskan ke 4 hal dan di pertemuan ini kita fokuskan ke ciri kebahasaan. Dan untuk ke ciri kebahasaan tidak akan jauh-jauh dari 7 hal ini. Jadi silakan untuk berlatih soal tersebut bisa kalian kaji soal-soalnya. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.